Sebenarnya apa yang membuat regenerasi ini bukan kita nggak bisa bilang berhenti tapi sedikit mandek nih. Betul sekali. Memang kita harus pahami juga bahwa bibit ya, yang terutama adalah bibit untuk atlet-atlet bulu tangkis, khususnya dari sektor tunggal putri itu tidak sebanyak putra. Kita kalau cari bibit di daerah atau kita melihat di pertandingan aja, kayaknya peserta wanita itu lebih sedikit dibanding peserta pria gitu. Halo, pembaca Babe, masih di One on One, Babe One on One bersama saya Tio Prasetyo Tomo dan juga tamu saya spesial kali ini adalah Kasusi Susanti. Jadi segmen 1 kita sudah membahas banyak sekali tentang karir Kasusi dari dia akhirnya pensiun dan juga akhirnya memutuskan menjadi seorang ibu full time full time ibu bagi anak-anaknya, mengurusi dan tidak menjadi atlet lagi. Sangat susah loh di umur 27 Kasusi berarti tadi ya pensiunnya. Betul, ya. 27. Nah, kalau di segmen 2 ini aku mau membahas mungkin kita lebih banyak mencari pahlawan wanita di bulu tangkis. Saya jujur selain Kasusi atlet bulu tangkis wanita, karena saya mungkin tidak terlalu banyak berita soal bulu tangkis yang saya baca lagi ya. Kalau melihat sejarah Kasusi, Insinyur Soekarno menetapkan Hari Ibu ini untuk memperingati jasa pahlawan wanita alias pahlawan kaum ibu-ibu. Bagi Susi Susanti sendiri nih ya, siapa atlet wanita yang pantas menyandang predikat pahlawan di Indonesia? Buat saya rasa semua ya, atlet-atlet yang sudah berprestasi terhadap bangsa ini, saya rasa itu adalah pahlawan-pahlawan wanita Indonesia. Ya, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka ya. Saya ada seperti sekarang juga karena saya melihat dan mengidolakan seperti Kak Ferawati Fajri, Ibu Minarni, lalu juga Ibu Retno Kustia, lalu juga atlet-atlet dari cabang lain pun sama. Ada Yayu Basuki, lalu ada angkat besi ya, itu Lisa, betul. Lalu ada Tiga Srikandi kita. Dari cabang-cabang lain juga banyak. Jadi saya rasa pahlawan-pahlawan olahraga itu adalah pahlawan-pahlawan Indonesia lah yang sudah berjasa terhadap bangsa. Tapi kalau kita ngomongin bicara pahlawan dari bulu tangkis, atlet bulu tangkis wanita di otak saya mentok di era Mia Audina. Dari Kasusi, habis itu Mia Audina, habis itu saya tidak melihat lagi siapa ya gitu. Mungkin belakangan ini banyak yang keluar nama-nama, tapi mungkin secara prestasi, secara gelar belum sebanyak Kasusi Susanti sendiri. Nah, sebenarnya sekarang ini kan sulit menemukan sosok kompetitif yang bisa meraih prestasi seperti Kasusi ini. Kasusi sendiri sempat bilang di sebuah media bahwa regenerasi dari tunggal putri di Indonesia sendiri ini mandek setelah era Mia Audina. Ini sebenarnya kenapa sih Kasusi? Mungkin bisa diceritakan sedikit sebenarnya apa yang membuat regenerasi ini kita nggak bisa bilang berhenti tapi sedikit mandek nih. Betul sekali. Memang kita harus pahami juga bahwa bibit ya, yang terutama adalah bibit untuk atlet-atlet bulu tangkis, khususnya dari sektor tunggal putri itu tidak sebanyak putra. Kita kalau cari bibit di daerah atau kita melihat di pertandingan aja, kayaknya peserta wanita itu lebih sedikit dibanding peserta pria gitu. Jadi sebetulnya dari bibit aja kita sudah kelihatan bahwa saat ini mungkin ketertarikan putri-putri Indonesia terhadap olahraga tuh masih minim. Dan mungkin karena kita masih ada tradisi ya, mungkin melihat tradisi bahwa wanita mungkin lebih baik udah deh jadi penyanyi aja, jadi pramugari aja, atau jadi mungkin model aja, atau mungkin dukungan orang tua juga ya. Kalau jadi atlet itu kan pasti kesannya kayak kasar atau mungkin mesti kerja keras, lalu badannya berotot-otot, padahal enggak juga. Sebetulnya menjadi atlet juga bisa menjadi salah satu kebanggaan juga. Tapi yang saya melihat atau pengalaman saya itu, kenapa waktu zaman saya mungkin waktu itu banyak ya atlet-atlet yang berprestasi sampai zaman Mia. Saya melihat memang pada saat zaman Mia sebetulnya kita punya ada 8 atlet yang seangkatan Mia. Mungkin salah satunya itu ya menjadi salah satu alasan kenapa regenerasi kita tidak secepat putra. Pada waktu itu 7 atlet yang lain karena ada Mia mungkin prestasinya nggak sebagus Mia, mereka didegradasi oleh PT PBSI. Akhirnya mereka menyebar ke negara-negara tetangga. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Brunei, ada ke Malaysia, lalu juga ada ke Australia, lalu ada ke Amerika juga. Nah, setelah itu yang membuat ada satu kekosongan ya.
ada satu kekosongan generasi. Nah, ini yang membuat mungkin PBPBI sampai sekarang tuh masih belum menemukan atau mencapai puncaknya untuk dalam membina. Karena memang pada saat kita membina butuh juga figur atau sosok pemain senior untuk menarik. Contoh yang paling gampang adalah di ganda putra. Kenapa ganda putra bisa terus berkesinambungan? Karena pemain juniornya itu ada yang menggantikannya. Jadi pada saat pemain senior itu masih ada tuh, yang pemain junior tuh bisa ditarik ya. Ditarik dalam arti ikut latihan bersama sehingga ada figur, ada idola yang jadi panutan pada saat latihan. Dan levelnya sama seperti itu betul, terus. Iya. Jadi sehingga terus berkesinambungan dan sekarang pun masih ada Hendra Aksan ya, Dedi itu yang bisa menjadi contoh pada atlet-atlet juniornya. Jadi memang masih ada PR lah untuk tunggal putri Indonesia untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Walaupun kita tahu ganda campuran kita pun juga paling berbahaya di dunia saat ini kan. Nah, tadi kita sempat kasusnya sempat bahas bilang Gregoria Mariska Tunjung. Dia sebagai pemain nomor 1 di tunggal putri kita di Indonesia. Karena sekarang dia saat ini berada di peringkat 21 badminton dunia. Nah, saran Kak Susi sendiri nih untuk Grego agar bisa improve dan merebut prestasi bergengsi di masa datang, apa nih? Dan apa area of improvement dari dia yang harus dia benar-benar kayak, oh nih gue harus seperti ini nih. Saya sebetulnya berharap sekali untuk Gregoria ya, di mana memang 2017 sudah menunjukkan performan maupun prestasi yang cukup baik di tingkat junior. Nah, sekarang ini Gregoria itu dia punya bakat yang baik, dia punya teknik yang cukup baik. Tapi bakat saja tidak cukup kalau tidak ada kerja keras dan kemauan. Nah, ini yang harus betul-betul dipahami. Dan itu terus saya ingatkan kepada Georgie bagaimana dia harus lebih disiplin lagi, dia harus bisa lebih mau kerja keras, lebih bisa memanage diri sendiri. Udah latihan bagus, nanti sakit. Nah, itu akan menurunkan performan dia maupun fisiknya dia. Nah, itu yang harus dia jaga. Jadi, saya harap mungkin untuk ke depan bisa lebih maksimal dalam berlatih, lebih fokus lagi, dan pastinya lebih disiplin lagi. Dan sekarang Tunggal Putri Indonesia ini mempercayakan Rioni Mainaki sebagai pelatih. Nah, cukup teruji karena dia berjasa mengangkat prestasi ganda putra Jepang beberapa tahun ke belakang. Kita tahu Jepang sekarang lagi naik nih, kuat sekali, betul. Kalau Rioni diberi kesempatan jangka panjang, apa harapan Kak Susi untuk perkembangan ganda putri Indonesia di bawah Rioni? Bisa nggak sih kita juara Super Series Premier atau mungkin medali Olimpiade deh seperti Kak Susi di ganda putri ataupun di sektor putri lah? Ya. Mungkin kita melihat bahwa kalau sektor ganda putri kita sudah lebih baik secara prestasi daripada tunggal putri. Kita harapkan memang untuk jangka 4 tahun ke depan sih kita berharap untuk level kayak Super Series sih bisa ya. Tapi untuk Olimpiade tentunya kita butuh mungkin 4 tahun ke depan ya. Kita bukan mengecilkan, tapi melihat dari persaingan dan performan dari atlet-atlet kita saat ini, target paling tidak untuk sekarang ini paling tidak naik dulu tingkat deh. Peringkat kita bisa juara All England dulu, juara Indonesia Open, karena kan secara kelas ya. Dari kejuaraan itu yang sudah dijuarai oleh tunggal putri itu baru bintang 3. Kita harapkan mungkin naik ke bintang 4 atau bintang 5. Paling nggak sekelas Indonesia Open dulu. Tapi untuk Olimpiade, ini butuh kerja keras untuk 4 tahun ke depan. Mudah-mudahan lah tentunya sektor-sektor di putri ini bisa terus memacu diri untuk bisa berprestasi dan bisa terus berprestasi seperti juga tunggal putra, ganda putra maupun ganda campuran.